Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Dasar-Dasar Penelitian dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Afdal MPD Kons. Kami akan membahas tentang materi hipotesis. Sebelum presentasi kami mulai, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dewi Reza Husni Utami sebagai moderator. Selanjutnya, Bella Fatmilia sebagai pemateri pertama, lalu Anissa Fujianti sebagai pemateri kedua, dan Anissa Asrul sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi yang pertama dan yang kedua mengenai arti hipotesis dan definisi hipotesis akan dibawakan oleh Saudari Bella. Arti hipotesis dan definisi hipotesis. Arti hipotesis. Kata hipotesis terdiri dari dua kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya tentatif, yaitu sifatnya sementara, sedangkan tesis pernyataan tentang solusi masalah. Jadi, hipotesis adalah pernyataan tentatif atau dugaan sementara dari solusi masalah yang akan diteliti. Adapun arti lain dari kata hipotesis, menurut Singh tahun 2006 halaman 54. Hipo artinya komposisi dari dua kata atau lebih variabel yang diselidiki tentang kebenarannya. Sedangkan tesis yaitu posisi variabel-variabel dalam kerangka acuan tertentu. Jadi secara operasional, hipotesis adalah komposisi dari beberapa variabel tertentu untuk diselidiki kebenarannya. Ada juga menurut Amuri Yusuf tahun 2013 halaman 129, arti hipotesis adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah. Selanjutnya, definisi hipotesis. Definisi hipotesis. Ada beberapa definisi hipotesis menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut J.E. Gregton, hipotesis adalah anggapan sementara atau dugaan sementara untuk menjelaskan masalah yang diselidiki. Yang kedua, menurut J.W. Best, hipotesis adalah referensi yang bagus yang dirumuskan untuk menjelaskan fakta atau kondisi yang diamati dan untuk memandu dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang ketiga, menurut B.W. Tuchman, hipotesis didefinisikan sebagai ekspektasi tentang peristiwa berdasarkan generalisasi dari hubungan yang diasumsikan antara variabel. Yang keempat, menurut M. Verma, hipotesis adalah teori yang dinyatakan sebagai proposisi yang dapat diuji secara formal dan dengan jelas pada penelitian empiris atau eksperimen. Yang kelima, menurut Bard dan Skeitz, hipotesis adalah pernyataan yang diterima sifatnya sementara benar dalam penjelasan pada penelitian tentang suatu fenomena dan digunakan sebagai dasar tindakan dalam mencari kebenaran baru ketika menyatakannya dapat berupa fakta, prinsip, dan teori. Menurut G.J. Mauly, hipotesis adalah asumsi atau proposisi yang harus diuji atas dasar komputabilitas implikasinya dengan empiris dan dengan bukti pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, materi ketiga tentang sifat hipotesis akan dibawakan oleh Saudari Afu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sifat hipotesis. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri utama hipotesis, yaitu yang pertama, bersifat konseptual, di mana ciri utama hipotesis yaitu bersifat konseptual. Yang kedua, pernyataan verbal dalam deklaratif. Yang ketiga, menunjukkan hubungan tentatif antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, memiliki referensi masa depan atau kedepannya yang berkaitan dengan pengungkit masa depan dan bukan masa lalu, fakta, dan informasi.
Yang kelima, poros dari penelitian ilmiah. Semua kegiatan peneliti dirancang untuk diungkit. Selanjutnya yaitu nomor 6, sifat hipotesis dapat diterapkan dengan baik dengan istilah lain seperti asumsi dan postulat. Selanjutnya, materi keempat dan kelima tentang fungsi dan pentingnya hipotesis akan dibawakan oleh Saudari Nisa. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Yang pertama, sebagai solusi sementara dari masalah yang berkaitan dengan kebenaran yang memungkinkan suatu peneliti untuk memulai pekerjaan penelitiannya. Ini memungkinkan memberi solusi yang mungkin terjadi untuk masalah tersebut. Yang kedua, setiap hipotesis dapat menyebabkan hipotesis yang lain. Yang ketiga, setiap hipotesis memberikan pernyataan pasti yang mungkin diuji secara objektif dan diterima ataupun ditolak, dan mengarahkan untuk menafsirkan hasil dan menarik hal yang terkait dengan tujuan awal. Yang keempat, sebagai membatasi bidang penelitian. Yang kelima, sebagai menyadarkan penelitian agar memiliki pendekatan yang realistis terhadap masalah. Yang keenam, tidak diketahui secara sederhana untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk pengungkit. Selanjutnya adalah pentingnya hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah. Salah satu ahli mengatakan pentingnya hipotesis adalah yang pertama, hipotesis sangat diperlukan dalam penelitian karena mereka membangun jembatan antara masalah dan bukti yang mungkin untuk memecahkan suatu masalah. B. Memberikan peta yang memandu dan sebagai penyelidikan. C. Mengarahkan upaya peneliti ke saluran produktif. D. Mungkin untuk menyarankan subjek, alat, dan instrumen apa yang dibutuhkan. E. Memberikan kerangka kerja untuk menarik perhatian. F. Mendorong peneliti untuk melakukan studi penelitian lebih lanjut. G. Memungkinkan menyarankan subjek, alat, dan instrumen apa yang dibutuhkan. H. Memberikan kerangka kerja untuk menarik perhatian. Dan yang terakhir adalah mendorong peneliti untuk mempelajari penelitian selanjutnya. Sekian penjelasan dari kami mengenai hipotesis. Saya Dewi Rizawsni Utami, mewakili kelompok, mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.